Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Saudara sekalian terus dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sungguh bersyukur, kami datang berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan melalui setiap perbuatan-perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya bahwa firman-Mu yang terus menuntun jalan kehidupan kami. Kami perlu terus bergantung kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah satu-satunya penuntun yang benar yang dapat diandalkan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Pakai waktu yang ada ya Tuhan, dan biarlah hati kami benar-benar kami persembahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Tema untuk renungan hari ini adalah Tuhan menghendaki ketaatan, bukan sekedar ritual. Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang percaya memiliki kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Rajin beribadah, berdoa, membaca Alkitab, melayani, memberikan persembahan, mengikuti persekutuan, dan terlibat dalam berbagai kegiatan gereja. Semua itu tentu baik dan penting. Namun tanpa disadari, seorang dapat terjebak pada ritual itu sendiri. Orang mulai berpikir bahwa selama ia melakukan kewajiban-kewajiban rohani tersebut, maka Tuhan pasti berkenan kepadanya dan pasti memberkati hidupnya. Akibatnya, fokusnya bukan lagi pada hubungan dengan Tuhan, melainkan pada aktivitas rohani itu sendiri. Ibadah, doa, persembahan, dan pelayanan diberikan Tuhan untuk membawa kita semakin mengenal dan menaati Tuhan. Namun masalahnya muncul ketika seorang melakukan semuanya itu, tetapi hatinya jauh dari Tuhan dan tidak sungguh-sungguh ingin hidup menurut kehendaknya Tuhan. Pemirsa yang terkasih, bacaan kita pada hari ini dari Mazmur 40 ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Dimulai dari ayat 7, pemazmur berkata, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Pada bagian ini korban sembelihan, korban sajian, korban bakaran, dan juga korban penghapus dosa adalah bagian penting dari ibadah yang Tuhan sendiri perintahkan dalam Perjanjian Lama agar orang-orang Israel melakukan hal tersebut. Akan tetapi yang ditegur pemazmur pada bagian ini adalah ketika orang Israel hanya membawa korban secara lahiriah, tetapi tidak memiliki hati yang mau mendengar dan menaati Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, engkau telah membuka telingaku. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan lebih dahulu menginginkan hati yang mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, daripada sekedar melakukan ritual keagamaan itu. Kemudian pada ayat 8, pemazmur berkata, sungguh aku datang. Ini adalah respon dari hati yang telah mendengarkan Tuhan. Lalu pada ayat 9, pemazmur melanjutkan, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Inilah inti yang ingin disampaikan pemazmur. Tuhan tidak hanya mencari umat yang rajin beribadah, tetapi umat yang senang melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan bukan hanya berada di telinga atau di bibir, tetapi masuk ke dalam hati dan membentuk kehidupan. Dengan demikian, pemazmur mengajarkan bahwa ketaatan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan jauh lebih berharga daripada sekedar ritual yang dilakukan tanpa kerinduan untuk melakukannya bagi kehendak Tuhan. Karena itu, Bapak yang terkasih, marilah kita berhati-hati agar tidak terjebak dalam rutinitas rohani. Ibadah, doa, pelayanan, membaca Alkitab maupun persembahan adalah hal-hal yang baik dan penting. Tetapi semuanya bukanlah tujuan akhir. Tuhan tidak terutama mencari banyaknya aktivitas keagamaan atau aktivitas rohani yang kita lakukan, melainkan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan menaatinya. Yang Tuhan kehendaki bukan hanyalah persembahan yang kita berikan, tetapi hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ia rindu melihat kita umat-Nya memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menaati Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Kita melihat teladan agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, Dia bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, tetapi
Dia melakukan kehendak Bapa dengan sempurna, dengan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu saudara yang terkasih, jangan puas hanya dengan rutinitas rohani, tetapi datanglah kepada Kristus dan mintalah agar Ia membentuk hati kita, memberikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan senang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami satu hal yang penting, sehingga kami tidak terjebak dalam rutinitas keagamaan atau rutinitas rohani semata, tetapi kami belajar untuk melakukan segala sesuatu dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Kami belajar untuk melakukan sesuatu dari ketaatan kami kepada Tuhan. Biarlah kami terus belajar, kami tidak terjebak dengan hal-hal lahiriah yang terlihat baik, tetapi hati yang jauh daripada Tuhan. Karena itu kami datang berdoa, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menaati Tuhan. Kami tidak terjebak dengan rutinitas, tapi hati yang benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya terus berdoa Bapak saudara sekalian diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga terus memberkati Bapak saudara sekalian di dalam menjalani hari-hari yang ada. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.